soal ijazah Joko Widodo itu sudah selesai. Memang ada dikeluarkan UGM dan masih dipegang oleh beliau. Jadi selesai isu ijazah. Sebetulnya ijazah tanya Mas Roy aja lah. Udah kasih lihat yang tadi ngomong itu, yang penting. Iya, jadi sebetulnya udah bolak-balik kalau masalah ijazah ini Pak Jokowi udah menegaskan bahwa ijazahnya memang ada. Ya, dan kita tadi dipertunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada, dan Pak Jokowi juga udah menunjukkan ke rektor, ke dekan. Jadi bukan hanya menepis semua isu-isu dan keraguan bahwa ijazah Pak Jokowi itu hilang, terbakar, tetapi memang ada dikeluarkan UGM dan masih dipegang oleh beliau. Jadi selesai isu ijazah. Ya, dan sudah kami bukukan dan saat ini kami sedang sosialisasikan hasil penelitian kami dalam bentuk buku Jokowi's White Paper ini ke seluruh Indonesia. Nah, saat ini tahap yang berikutnya kami sedang melakukan penelitian paralel. Yang pertama adalah terkait dengan riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Judulnya yang nanti insya Allah November 2025 akan kami rilis. Judulnya adalah Gibran's Black Paper. Temuan kami, meskipun hasil temuan tersebut tidak sesuai, oleh karena itu terakhir kepada Pak Presiden Subianto, ya Prabowo Subianto, tolong dibaca buku kami Pak yang telah kami berikan ke Hambalang maupun ke Sekretariat Negara. Itulah sebenarnya hasil dari penelitian kami, sumbangsi kami, pemikiran kami. Yang kami laporkan adalah dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah yang telah kami bukukan secara ilmiah, ya, jadi RRT ini, Roy Respontiva telah membukukan dalam Jokowi's White Paper. Itu sudah jelas, itu sudah final, bahwa ijazah Jokowi 99,9% palsu. Ya, dan yang hari ini kami sampaikan adalah tentang perkembangan di mana Gibran, yaitu wakil presiden kita, itu ternyata tidak memiliki ijazah SMA, SMK, ataupun yang sederajat lainnya. Jadi ini jelas-jelas melanggar aturan yang ada. Belum apa-apa kok udah selesai aja, enak bener. Lah bukunya itu isinya apa? Cuma fitnahan gitu loh ya. Kalian sebut itu hasil apa? Hasil fitnah. Kok ngibulnya makin menjadi-jadi kalian ini ya? Jadi orang melihatnya sekarang itu karena memang sudah mengorkestrasi kebencian. Belum lagi soal-soal orang yang dulunya mendukung Pak Prabowo. Ya. 2014, 2019. Terus dia lihat, sudah selesai Pak Prabowo 2024. Kita pindah perahu. Sudah mati barang ini kan gitu. Iya. Pindah perahu lah mereka. Setelah pindah perahu ternyata Prabowo menang. Mereka mau balik nggak bisa. Marah-marah sendiri kan gitu loh. Prabowo juga orang yang pintar, dia lihat gitu loh. Banyak cari muka, cari pintu. Sudah ditambah lagi pintunya sudah ada penjaganya di situ, sudah ada Mas Wapres segala macam. Makin sulit mereka masuk. Caranya bagaimana? Bersihkan itu, makzulkan Gibran supaya kita bisa masuk, supaya kita bisa ikut berkuasa. Mereka nggak berpikir bahwa ke 2024 mereka tidak ikut berjuang. Betul, 2014, 2019 mereka berjuang dan Prabowo kalah. 2024 mereka nggak ikutan, Prabowo menang. Berarti salah satu penyebabnya itu mereka. Sehingga Pak Prabowo kalah, kan begitu loh. Itu kan logikanya sederhana. Sepakat. Logikanya sederhana. Terus sekarang mereka ingin ikutan berkuasa dengan membangun narasi kita ini loyalis Pak Prabowo. Kalau loyalis ya jangan pindah perahu dong, kan gitu loh. Gembira, wahai ternak-ternak kadrun, ternak onta dan ternaknya banteng nenek Hokage. Bisa kau lihat ini berita ya. Akhirnya selesai juga ya soal tudingan ijazah Pak Jokowi. Sudah divonis asli ya. Mereka nggak bakal percaya deh, walaupun dibilang asli sudah di pengadilan ya. Mereka nggak percaya. Bodoh amat, yang penting sudah selesai. Tengoklah beritanya. Ya, jadi gelar perkara khusus hari ini sudah selesai dan mengkonfirmasi bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh Bares Krim Polri itu sudah sesuai dengan SOP yang seharusnya. Jadi case close. Kita tidak melihat lagi ada chance bahwa mereka karena gini, tadi mereka tidak berhasil untuk menunjukkan
di mana cacatnya penyelidikan Bareskrim. Mereka juga tidak berhasil untuk memberikan novum bukti baru. Ini ada bukti baru loh bahwa ada dugaan ijazah palsu, sehingga mereka harus berhenti. Nah, ini yang harus paling penting di situ. Nah, selama ini kan mereka mendalilkan kepalsuan. Ijazahnya palsu, tapi mereka tidak pernah membuktikan kepalsuannya ada di mana. Padahal kan ini kebalik-balik gitu. Masa mereka yang mendalilkan keaslian, tapi mereka yang itu kepalsuan, itu palsu. Makanya tunjukin dong aslinya. Dan sampai hari ini pun, mungkin tadi rekan-rekan sudah dengar juga dari pihak mereka masih tetap sama juga memintanya, intinya tunjukin dong aslinya. Tadi saya sampaikan juga pada saat gelar khusus, kalau kita tunjukkan pun, walaupun kami tidak ada kewajiban hukum ya, kalau kita tunjukkan pun, bagi apa Anda memiliki otoritas untuk menentukan ini asli atau tidak? UGM yang mengeluarkan sudah mengatakan ini asli. KPU yang memverifikasi sudah mengatakan ini asli. Mereka lapor ke polisi. Polisi juga sudah bilang ini asli, identik, tidak ada dugaan tindak pidana. Sekarang mereka minta lagi gelar, masih belum puas. Walaupun menurut kami, awalnya kami keberatan juga dengan ada gelar ini, karena kami tidak melihat esensi dan urgensinya. Cuman kami hormati tentunya sebagai warga negara yang taat hukum, Pak Jokowi juga memberikan kuasa mereka hadir saja. Kemudian kami hadir, ternyata ya kita lihat dipercaya atau tidak. Harapan kami, gelar tadi yang cukup sangat clear mengatakan bahwa tidak ada indikasi pelanggaran apapun, karena mereka tidak bisa membuktikan pelanggaran apapun dalam penyelidikan. Ini mengkonfirmasi bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli dan sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Kami harapkan kepada DPD RI, DPR maupun MPR, tolong jamin kebebasan kami dalam meneliti dan membukukan dan mempublikasikan apa-apa yang menjadi temuan kami, meskipun hasil temuan tersebut menyakiti. Beraudiensi dengan dan berjumpa dengan Wakil Ketua DPD RI, Bapak Tamsil Lindrung, ya kami mengutarakan bahwa aktivitas-aktivitas penelitian kami itu bukan subjektif, tetapi objektif, berlandaskan data yang kami temukan di lapangan maupun hasil kajian-kajian kami menggunakan metode-metode yang sebenarnya sampai detik ini telah kami publikasikan dalam buku Jokowi's White Paper. Oleh karena itu kami berharap bahwa tidak ada lagi upaya-upaya kriminalisasi terhadap para peneliti. Sehingga ini menjadi presiden yang sangat baik, bahwa peneliti itu punya hak untuk bersuara dan berkontribusi juga di ruang-ruang publik di negara kita ini. Oleh karena itu kami harapkan kepada DPD RI, DPR maupun MPR, tolong jamin kebebasan kami dalam meneliti dan membukukan dan mempublikasikan apa-apa yang menjadi temuan kami. Dan kemudian ingin mengkritik, saya berani mengkritik kepada Presiden Republik Indonesia, ya, Bapak Prabowo Subianto. Kenapa Bapak harus sowan ke rumah? Datang boleh, tapi posisi duduknya tidak demikian. Masa ada presiden, kemudian menteri-menterinya, kemudian di depannya ada bekas presiden, kemudian istrinya dan anaknya yang itu wakil presiden. Wakil presiden kenapa seolah-olah presiden menghadap kepada wakil presiden? Ini sangat tidak betul. Lalu dialamatkan kepada Jokowi. Betul. Padahal Jokowi itu bukan lagi menjadi orang penting di negara kita. Padahal Jokowi itu bukan lagi Presiden Republik Indonesia. Betul. Mestinya yang kalau mau dikritik itu adalah penguasa saat ini. Betul. Presiden, wakil presiden, para menteri, anggota dewan, ataupun perilaku-perilaku politik. Kritik yang membangun kemudian tapi ya. menimbulkan kontroversi dan kegaduhan. Tapi kan orang bertanya-tanya, ini kok hampir tiap hari. Betul. Jokowi itu selalu menjadi sasaran dan kritikan tanpa henti. Apalagi kalau kita mau hitung satu persatu ya. Jokowi itu kan dinilai sebagai presiden yang dinilai memiliki success story yang selalu diapresiasi oleh publik. Misalnya soal pembangunan infrastruktur, tidak ada yang bisa membantah. Pembangunan infrastruktur di zaman Jokowi itu cukup mantap ya, dan diacungi jempol. Misalnya soal bagaimana membangun jalan tol, ada Trans Jawa, ada Trans Sumatera, termasuk misalnya jalan-jalan yang juga masuk desa melalui dana desa. Ya. Kemudian ada begitu banyak bandara yang dibangun, begitu banyak misalnya pelabuhan yang dibangun, termasuk misalnya embung-embung yang dibangun. Itu kan sebagai ikhtiar supaya pemerataan ekonomi itu tidak lagi terpusat hanya di Jakarta, tidak lagi di Jawa, dan tentu merata di daerah-daerah yang lainnya. Oleh karena itu dalam konteks pembangunan infrastruktur dari dulu
Jokowi itu sangat wajar kalau kemudian disebut sebagai bapak pembangunan nasional dalam tanda kutip ya, karena begitu aktif dan rajin membangun infrastruktur sepanjang Jokowi jadi presiden. Betul. Begitupun misalnya terkait dengan bansos, suka tidak suka, bansos yang diberikan oleh Jokowi itu kan cukup masif ya. Misalnya bantuan-bantuan sosial itu ya bukan hanya untuk kalangan tertentu, tapi untuk UMKM, Betul. untuk ekonomi kreatif, untuk lansia, kemudian untuk ibu-ibu yang sedang hamil dan seterusnya, sebagai stimulus supaya daya beli dan akses terhadap kehidupan yang layak itu terus bisa dirawat. Jadi bansos juga menjadi bagian lain yang dinilai bagian dari success story yang dimiliki oleh Jokowi sepanjang jadi presiden. Dan bahkan kalau mau jujur, pindahnya IKN ya tidak lagi di Jakarta itu kan diniatkan. Itu juga diikhtiarkan supaya Indonesia itu pembangunan ekonomi politiknya tidak Jakarta sentris, tidak Jawa sentris, dan tidak Banten sentris. Karena memang harus diakui, selama ini sejak Indonesia merdeka sampai hari ini, yang diperhatikan secara serius pembangunannya hanya Jakarta, Jawa, dan Banten. Seakan-akan di tempat lain itu tidak pernah dibangun. Jadi keberanian memindahkan ibu kota negara tidak lagi di Jakarta dalam banyak hal, itu juga diapresiasi. Tapi dengan cepat klaim Roy itu dibantah oleh para ahli. Pada 25 September 2008, Roy dihadirkan sebagai saksi ahli telematika dalam kasus tragedi Monas. Tapi kehadiran Roy digugat pengacara Rizik yang menegaskan bahwa latar belakang pendidikan Roy adalah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dan tidak ada kaitannya dengan telematika. Pihaknya juga belum pernah menemukan penelitian ilmiah Roy Suryo di bidang telematika. Pada Oktober 2008, beredar foto yang memperlihatkan Bupati Aceh Barat Daya, Akmal Ibrahim, memeluk seorang wanita di tempat tidur. Roy menyatakan foto tersebut asli dan mengatakan wanita tersebut bukan istri Bupati. Tapi Ibrahim berkeras, wanita dalam fotonya itu adalah istrinya dan melaporkan Roy ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Lalu, pada April 2009, dalam sidang kasus Marcella Zalianti dan Ananda Mikola, Roy Suryo dihadirkan sebagai saksi ahli oleh jaksa penuntut umum. Tapi kesaksian Roy lagi-lagi dibantah oleh Ruby Alamsyah, analis forensik digital yang diajukan sebagai saksi ahli oleh O.C. Kaligis, kuasa hukum Ananda Mikola. Menurut Ruby, Roy tidak punya standar operasional sebagai seorang ahli telematika merujuk ke standar internasional. Dan hasil analisis Roy tidak valid dan tidak berkualitas sebagai barang bukti. Pada 21 Oktober 2009, Roy Suryo sebagai saksi ahli jaksa penuntut umum dan nanti di-NO-kan. Apa lagi? Kekuatan dinasti Jokowi. NO. Begitulah nasib kita. Siklus terus berulang. Ya, rakyat diombang-ambingkan sehingga nanti ini redup, rakyat bosan dan Gibran tetap capres 2029. Rela nggak? Kok stres kau, Mon? Kelompok ini kayaknya nggak percaya sama polisi. Betul. Kelompok ini nggak percaya dengan pengadilan. Betul. Maunya versi sendiri. Betul. Ini yang kita lihat itu. Ya, rakyat, tapi tendensius. Menyatakan ijazah orang lalu akhirnya orang itu dipepet, dipermalukan. Ini yang nggak benar. Ini yang dituntut oleh Pak Jokowi. Apa salah saya? Nah ini mereka apa sulitnya menunjukkan ijazahnya? Bukan hak Anda. Bukan juga hak saya untuk tidak tahu urusan itu. Bukan versi Anda. Nggak ada urusan juga kalau dia memang negarawan berarti terbukti bukan negarawan. Dan sikap tidak negarawan itulah yang mendowngrade dirinya sendiri. Jangan salahkan rakyat yang punya hak. Jangan menyalahkan rakyat kalau downgrade itu berasal dari sikap politik saudara Joko Widodo. Yang namanya ijazah itu palsu atau tidak, asli atau tidak. Yang namanya ijazah itu di tangan pemiliknya. Karena itu ada kajian yang kemudian menyimpulkan yang dipegang itu bermasalah. Kalau tidak mau dituduh ijazah itu bermasalah dipegang, tunjukkan, bandingkan, teliti, silakan. Sampai ke pramuka, ini kan aneh. Jasa Joko Widodo itu sudah selesai ya, dan sudah kami bukukan dan saat ini kami sedang sosialisasikan hasil penelitian kami dalam bentuk buku Jokowi's White Paper ini ke seluruh Indonesia dengan kita ngomong apapun dengan Roy Suryo CS ini nggak akan kepake karena pendapat mereka yang paling benar menurut mereka. Ini kan golongan orang-orang kufur, orang-orang kufur nikmat. Kufur nikmat. Dia diberikan kesempurnaan melalui kecerdasan, tapi dia ingkari itu dengan kebodohan mereka. Pura-pura bodoh, pura-pura
Ya semua kepura-puraan Bang. Yang penting itu dia targetnya sampai. Targetnya apa? Ya mungkin juga dia pesanan dari orang-orang yang memang menginginkan negara ini gaduh, mengganggu pemerintahan Pak Prabowo, mengadu domba Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, bisa jadi gitu. Pesanan agar Pak Prabowo ini tumbang. Kalau loyalis kok justru malah ke kubu sebelah kan gitu loh. Nah ini yang menurut saya berpolitik itu kita tahu ya bahwa semuanya soal kepentingan. Tapi berpolitik juga itu harus punya nalar dan rasio yang cukup baik lah. Jangan cuma sentimental yang dibawa. Nah sekarang orang-orang para pendukung-pendukung kelompok kepentingan politik ini selalu mengatasnamakan pengamat politik, penggiat media sosial. Padahal dia tim sukses sebelah. Kan begitu loh. Padahal dia bagian dari positioning politiknya jelas. Di kubu yang berseberangan. Jubir pun sama. Misalnya kayak Said Didu, jubirnya Anies kan gitu loh. Selalu bilangnya kalau di mana-mana penggiat sosial media. Tapi di TV lain terus analis kebijakan politik. Iya, ntar analis kebijakan publik. Oh, pemenang kan gitu loh. Semua orang tahu dia tim suksesnya siapa. Terus bapak-bapak purnawirawan selalu bilangnya purnawirawan TNI. Iya, purnawirawan TNI tim suksesnya Anies kan itu loh. Ntar kalau ngomongin pik tuh antara pik dia. Jadi maksud saya begini ya, orang selalu mensiasati dan saya lagi-lagi saya sampaikan ya di beberapa momentum gitu ya, bahwa rakyat kita sudah cukup cerdas, jejak digital mereka sudah tahu. Jadi kalau si A bicara, rakyat ini sih memang kelompok sebelah, pasti kebencian yang dibangun. Saya kan agak bingung ya, manusia itu kan ada salah, ada benar. Kalau orang salah terus, bagaimana kau bangun logikanya? Kalau orang benar terus, bagaimana kau bangun logikanya? Nah yang terjadi sama para pembenci ini, apa yang dilakukan Pak Jokowi salah terus. Berarti kan memang sentimental, berarti kan dasarnya memang kebencian. Nah itu yang menurut saya sudahlah. Kalau kalian kalah bertarung, jangan membuat kacau ini Republik. Konsolidasilah kalian, bertarung 2029. Kan begitu loh. Kita doakan menang, walaupun kayak agak mustahil mereka menang, kan gitu loh. Kita doakan saja. Harapan aja. Iya, doa aja, mimpi kan gitu loh. Mimpi boleh saja, orang mimpi kan boleh saja kan secara politik. Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan, Habib Syakur Ali Mahdi Al-Hamid menyoroti manuver Rizmon Hasiholan Sianipar yang belakangan ramai di media sosial karena mendatangi pakar forensik digital Muhammad Nuh Al-Azhar terkait kasus Jessica Wongso. Menurut Habib Syakur, aksi Rizmon bukanlah langkah akademis, melainkan lebih pada upaya mencari perhatian publik. Habib Syakur menilai, dalam diskursus keilmuan, setiap klaim dan analisis seharusnya diuji melalui komunitas profesional yang sah, bukan melalui panggung opini publik di media sosial. Ia menyebut bahwa Asosiasi Forensik Digital Indonesia adalah wadah resmi bagi para ahli di bidang tersebut. Habib Syakur menegaskan bahwa seluruh materi yang dipersoalkan Rizmon sejatinya telah dibahas tuntas di persidangan, termasuk perbedaan jumlah frame, tampilan hitam putih, hingga aplikasi yang digunakan dalam analisis digital forensik. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang menebar keraguan tanpa dasar yang sahih. Habib Syakur juga menilai bahwa sikap-sikap seperti yang ditunjukkan Rizmon hanya memperkeruh suasana dan mengaburkan logika publik. Menurutnya, bangsa ini membutuhkan dialog yang rasional dan beretika, bukan sensasi personal yang mengatasnamakan kebenaran ilmiah.